My administration shares the hope of so many in this region for future of safety and dignity of the Palestinian people, but that cannot happen as long as Gaza's leaders take delight in raping, torturing, and murdering innocent people. Can't have it. Setelah Donald Trump yang pelan-pelan mulai meninggalkan Israel, dari Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan tekanan besar pada PM Israel tersebut. Dalam sebuah diskusi bersama siaran televisi di Prancis atau TF1, Macron menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah Benjamin Netanyahu di Gaza tidak dapat diterima dan memalukan, dan menggambarkannya sebagai salah satu yang terburuk yang pernah ia lihat. Meski begitu, Netanyahu belum mau menyerah. Sebaliknya, di tengah kunjungan Trump di Timur Tengah yang memberikan harapan baru untuk menghentikan konflik, Israel justru terus menjatuhkan bom besar di Gaza yang baru-baru ini dilaporkan kembali memakan 80 korban jiwa. Melihat itu, tekanan makin besar pun mengarah pada Israel, dengan Eropa mulai meninggalkan sekutunya tersebut. Genosida di Gaza kembali dimulai. Sejak Israel mengakhiri gencatan senjata secara sepihak pada 18 Maret 2025, warga Gaza yang baru saja merasakan keamanan berkat gencatan senjata selama 2 bulan harus kembali menghadapi serangan bom-bom mematikan dari militer Israel yang dipersenjatai oleh Amerika. Akibatnya, ratusan hingga ribuan orang jadi korban jiwa dalam hitungan hari, di mana banyak dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Mereka menggunakan bom-bom besar yang sebelumnya dipasok oleh Amerika seperti MK84 seberat 2000 pon yang mampu meratakan bangunan dalam sekejap dan membunuh siapa saja dalam radius ratusan meter. Sekarang lihatlah ledakan super besar ini. Atau ini. Hingga bom super besar ini, yang membuat banyak orang langsung berlarian saat melihatnya menghantam area tenda-tenda para pengungsi di Gaza. Jelas, bom-bom itu tak hanya menghancurkan beton, tapi juga memusnahkan nyawa, harapan, dan kemanusiaan. Amnesty International dan para ahli senjata telah lama memperingatkan bahwa penggunaan bom sebesar ini di wilayah padat penduduk seperti Gaza adalah resep untuk menciptakan bencana kemanusiaan. Tetapi tetap saja, Israel dan Amerika tak peduli dan melakukannya. Sementara di sisi lain, melihat Israel yang semakin arogan di Gaza, Amerika yang dipimpin oleh Trump pelan-pelan mulai meninggalkan Tel Aviv. Hubungannya dengan Netanyahu kini retak. Terbukti dalam banyak negosiasi di Timur Tengah, Trump memilih untuk menyingkirkan Israel dan tak melibatkan mereka. Seperti pembahasan nuklir dengan Iran, pembahasan gencatan senjata dengan Houthi Yaman, pembebasan sandera Amerika dengan Hamas. Hingga terbaru, dalam kunjungan terbarunya ke Timur Tengah, Trump lagi-lagi meninggalkan Israel. Di Arab, Trump tak membahas normalisasi Israel dan Arab Saudi seperti yang diharapkan negara Israel. Saat sebaliknya, Trump justru mencabut sanksi pada Suriah yang tak disukai Israel. Di Qatar, Trump juga mengatakan bahwa Gaza dan rakyat Palestina layak mendapatkan masa depan yang aman, meski dengan catatan Trump masih menilai buruk para pemimpin di Gaza. My administration shares the hope of so many in this region for future of safety and dignity of the Palestinian people, but that cannot happen as long as Gaza's leaders take delight in raping, torturing, and murdering innocent people. Can't have it. Di Gaza, pemerintahan saya berbagi harapan akan masa depan yang aman dan bermartabat bagi rakyat Palestina.
Tetapi itu tidak akan terjadi selama pemimpin Gaza senang memperkosa, membunuh, dan menyiksa orang-orang tidak bersalah. Melihat hal-hal itu, Trump jelas telah menunjukkan perubahan sikap pada Netanyahu. Di mana menurut laporan dari Foreign Policy, Trump kesal dengan sikap Netanyahu yang menolak gencatan senjata di Gaza dan dianggap menghambat upaya perdamaian. Trump ingin dikenang sebagai pembawa damai dan sikap keras kepala Netanyahu menjadi beban tersendiri. Dunia berbalik melawan Israel. Eropa yang awalnya menunjukkan solidaritas dengan Israel, kini juga mulai menjauh. Dan itu tergambar dari apa yang disampaikan oleh salah satu pemimpin Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada Mei baru-baru ini. Dalam wawancaranya dengan TF1 di Prancis, Macron menyebut bahwa tindakan Israel di Gaza tidak dapat diterima dan memalukan. Dirinya pun menyerukan penghentian pasokan senjata ofensif dan menekan ketergantungan Israel pada senjata AS. Selain itu, Presiden Prancis itu menjelaskan jika hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pasokan bantuan bisa masuk ke Gaza. Dan ketika ditanya soal sanksi pada Israel, Macron mengatakan bahwa mereka telah menolak mengirimkan senjata ke Israel dan kini telah mendukung perubahan pada perjanjian asosiasi Uni Eropa Israel yang mengatur hubungan perdagangan antara UE dan Israel. Sebagai info, seperti dilaporkan oleh Europe News, Belanda sebelumnya telah mengajukan usulan untuk meninjau perdagangan dan kerjasama Uni Eropa dengan Israel terkait situasi di Gaza. Usulan ini bisa membuat Eropa memutuskan hubungan dagang dengan Israel yang sudah terjadi sejak 2001. Di mana usulan dari Belanda ini terus mendapatkan dukungan di antara sekelompok negara anggota sebelum akan dibahas secara resmi oleh para menteri luar negeri di Brussels minggu depan. Belgia, Finlandia, Prancis, Portugal, dan Swedia semuanya secara terbuka telah mendukung inisiatif yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Casper Veldkamp. Dan terbaru, Emmanuel Macron mengatakan jika ia siap mendukung hal tersebut. Netanyahu panik, Israel terisolasi oleh dunia. Saat ini sendiri tak bisa dibantah, PM Israel Netanyahu tengah mendapati dirinya dalam tekanan yang besar dari dunia. Dan itu membuat isolasi internasional ke Israel meningkat. Di PBB, Israel seringkali hanya didukung oleh sekitar 14 negara, termasuk AS, menunjukkan posisinya yang semakin terisolasi. Nah, andai AS udah nggak dukung Israel, posisi Israel di PBB akan kalah telak. Hal yang kemudian membuat posisi Netanyahu menghadapi tekanan domestik dari dalam negeri. Terakhir, jika Eropa pada akhirnya menghentikan kerjasama dengan Israel, negara itu dipastikan akan mendapatkan dampak ekonomi juga signifikan. Dengan gangguan pada ekspor dan investasi Israel. Sebagai info, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. So, jika sampai Eropa memutus hubungan, itu akan sangat merugikan dan berdampak besar pada Israel. So, secara diplomatik, Israel kehilangan dukungan dari sekutu kunci saat ini. Menariknya, meski berada di tengah tekanan global, Netanyahu tetap bersikukuh dan keras kepala.
Alih-alih melunak saat mendapatkan tekanan dan serangan dari Prancis, PM Israel itu justru menyebut jika Emmanuel Macron mendukung Hamas. Netanyahu pun memastikan bahwa ia tak akan berhenti untuk menguasai Gaza. Saat ini sendiri pasukan Israel telah menguasai 70% area di Gaza, dengan penduduk Gaza semakin terjepit dalam kondisi kelaparan dan membutuhkan obat. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya Gaza saat ini telah berada di kehancuran total dan dunia berada pada persimpangan yang menentukan. Sejak Israel mengakhiri gencatan senjata pada 18 Maret 2025, lebih dari 900 nyawa telah direnggut dengan bom-bom raksasa MK-84 buatan Amerika menghantam tenda pengungsi, rumah sakit, dan impian yang rapuh. Dan saat ini dunia tampaknya telah mencapai titik jenuh dengan tindakan Israel di Gaza. Dari Donald Trump yang kini menjauh hingga Emmanuel Macron yang memimpin tekanan Eropa telah membuat Netanyahu kini berdiri sendirian di panggung global. Memang sih, masih ada negara-negara Eropa yang mendukung Israel. Isolasi ini bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga kemanusiaan, dengan rakyat Gaza yang terus menderita di bawah bayang-bayang kelaparan, kehancuran, dan kehilangan. Namun, di tengah gelapnya konflik, secercah harapan pun muncul. Pertemuan para pemimpin Timur Tengah dengan Donald Trump menunjukkan bahwa dialog masih mungkin terjadi.